Tapi pun, masih dalam berita Lampung bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. PPDB tingkat SMP dari jalur zonasi di Bandar Lampung sepi pendaftar. Akan melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka berdasarkan laporan polisi. Seorang pemuda di Lampung Utara yang mencabuli remaja putri hingga melahirkan diringkus. Seorang pegawai toko alat tulis di Pringsewu ditangkap saat sedang bekerja karena membobol brankas di tempat kerjanya. Setelah resmi ditutup pada Rabu sore, penerimaan peserta didik baru atau PPDB jenjang SMP dan jalur zonasi di Bandar Lampung terpantau sepi peminat. Kondisi itu terjadi di hampir 45 SMP negeri yang ada, antara lain di SMP Negeri 9 dan 25 Bandar Lampung. Dari 50% kuota jalur zonasi, kedua sekolah itu hanya mendapat masing-masing 24 dan 70 calon siswa baru. Menurut pihak sekolah, minimnya pendaftar jalur zonasi karena calon siswa lebih memilih jalur afirmasi atau bina lingkungan dan prestasi yang kuotanya bisa terpenuhi sesuai rombongan belajar yang disediakan. Karena ini memang kebetulan sudah hari ketiga pendaftaran PPDB online juga kebetulan dan memang peminatnya seperti dilihat sudah tidak begitu banyak, begitu hanya tinggal mungkin 1-2 orang wali murid saja yang hadir. Maka kami bisa memastikan ini mungkin ya sudah akan final betul. Selalu berkurang sih enggak Pak. Oh gitu. Saya pikir ya cukup lumayan ramai gitu ya, apalagi di jalur afirmasi kemarin dan pilih lumayan Pak, ramai peminat. Kemudian SMP kita kan sudah banyak nih, ada 45 SMP negeri yang tersebar di seluruh kota Bandar Lampung. Justru di jalur regulernya yang memang menurun yang di reguler zonasinya itu zonasi ini mereka mungkin sudah mendaftar di billing itu terus nggak terima nyoba lagi gitu Pak. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Bandar Lampung, pendaftar masuk SMP dari jalur afirmasi sebanyak sekitar 7.000 siswa. Total kuota dari semua jalur PPDB tahun ini 11.000 siswa. Yang dari siswa bina lingkungan atau afirmasi ini semua anak-anak yang mengajukan bisa kita cover semua gitu. Jadi masuk di dalam jalur bina lingkungan. Nah, oleh karena itu, kenapa agak minim di jalur zonasi? Ya karena itu tadi mungkin sudah tercover sudah banyak tercover di jalur bina lingkungan dan prestasi. Kuota PPDB yang ditetapkan bagi seluruh sekolah negeri yakni jalur afirmasi sebesar 15%, jalur prestasi 30%, pindah orang tua 5%, dan zonasi 50%. Untuk seleksi PPDB jalur afirmasi atau dari keluarga tidak mampu, panitia akan mengecek langsung ke rumah pendaftar. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA dari jalur zonasi banyak ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh para pendaftar. Ini diketahui Febriana, Kepala Disdukcapil Bandar Lampung, setelah memverifikasi berkas kependudukan pendaftaran siswa baru di 17 SMA di Bandar Lampung. Kecurangan pada umumnya mengganti tanggal penerbitan dokumen kependudukan hingga pemalsuan surat keterangan domisili. Dalam memverifikasi berkas pendaftaran siswa baru, panitia PPDB diberi kewenangan untuk mengakses data kependudukan milik Disdukcapil.
Ya, memundurkan tanggal, kemudian mengupload dokumen lama. Misalkan dia sudah tidak lagi berdomisili di daerah tersebut dekat sama SMA negeri yang mereka daftar, tapi mereka mengupload dokumen-dokumen lama, fotokopi dokumen lama, itu mungkin ada juga. Kemudian yang lebih ekstrim yang kita temukan ada juga, kan kita membalaskan surat ya. Tiap sekolah memberikan surat kepada kami untuk diverifikasi, dan surat tersebut kita balas via surat bahwa dari sekian berkas yang masuk yang memenuhi syarat sekian, tidak memenuhi syarat sekian, dan lain sebagainya. Kemudian ada satu pendaftar kemarin yang mencoba membuat surat palsu. Jadi seolah-olah dari kami ada bantahan yang tadinya tidak memenuhi syarat, setelah mereka lengkapi ternyata memenuhi syarat. Berkas yang sudah diverifikasi baru pada berkas PPDB tingkat SMA. Sejauh ini baru kecurangan PPDB dari pihak pendaftar yang terungkap. Sementara kecurangan PPDB dari pihak sekolah belum terungkap, sebab PPDB juga rawan dilakukan oleh panitia atau pihak sekolah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah toko buku di Bandar Lampung diserbu pembeli. Bahkan toko buku bekas juga tak luput ramai pembeli. Seperti terpantau di pusat penjualan buku bekas di Pasar Bawah Ramayana, Tanjung Karang Pusat pada Rabu siang. Banyak warga yang membeli buku berbagai mata pelajaran sekolah untuk putra-putrinya. Tak hanya warga Lampung, kawasan toko buku bekas ini ramai pembeli dari luar daerah. Mereka membeli buku bekas namun masih layak pakai karena harganya lebih murah dibanding dengan harga buku baru. Lengkap aja. Selain lengkap apa, Bu? Ya harganya bersahabat lah. Oh, bisa jauh ya, Bu ya. Nah, kalau soal kualitas, Bu? Kualitasnya bagus, oke. Ini semuanya merek semua. Buku-buku yang ada sini tersedia semua sini, Bu? Ya? Tersedia, lengkap. Makanya sini aja udah. Emang ini udah rutin, Bu, setiap tahunnya, Nana? Saya kebetulan dari Jakarta. Di Jakarta, Bu? Ada di Jakarta. Cuman lihat di sini lengkap, terus kualitasnya bagus, jadi saya kesini. Harganya lebih bagus, terus ya menghemat uang juga. Kualitas juga bagus. Kualitas juga bagus ya, baru-baru ya. Iya. Perbedaan harganya gimana, Dek? Sekitar lebih murah, jauh lebih murah di sini dibanding yang kalau kita beli baru. Iya. Emang setiap tahun pasti beli di sini? Iya. Oh, keren. Buku bekas umumnya dijual separuh dari harga buku baru. Di pasar ini menjual buku berbagai mata pelajaran sekolah, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Ada peningkatan dibanding tahun lalu atau seperti apa? Jauh beda. Jauh beda. Nah, kalau sekarang berapa peningkatannya? Lumayan lah, udah hampir 80%. 80%. Nah, paling banyak pelajaran SMP SMA. Diskonnya ada sampai 20-25%. 25%. Baru ya, kalau bekasnya separuh dari harga baru. Kalau misalnya harga 300 berarti sini sekitar 150-an. Menjelang akhir libur panjang kenaikan kelas, omset pedagang buku naik hingga 50% perharinya. Selain buku bekas, para pedagang juga menjual buku baru. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Selain buku, penjualan seragam sekolah juga laris menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Seperti terpantau di Pasar Unik 2 Banjar Agung, Tulang Pawang, Rabu pagi. Banyak toko seragam sekolah ramai pembeli. Sebagian emak-emak mengajak putra-putrinya memilih seragam supaya ukurannya pas dan nyaman dipakai. Banyak juga emak-emak yang membeli seragam tanpa membawa putra-putrinya karena mereka telah mengetahui ukuran pakaian anaknya. Ya, seragam Om. Seragam untuk anak sekolah, Bu? Iya, anak SD mau masuk. Memang sering beli di sini, Bu ya? Iya, langganan dari lama. Untuk harganya gimana, Bu? Ada peningkatan sebelumnya? Harganya alhamdulillah ya terjangkau. Untuk kualitasnya juga bagus di sini. Alhamdulillah bagus-bagus. Saya udah lama bener dari anak saya TK sampai sekarang kelas 3 saya. Penjualan seragam sekolah laris saat menjelang berakhirnya libur sekolah. Seluruh seragam sekolah mulai dari PAUD, SD hingga SMA laris. Pedagang bahkan kerap kekurangan stok akibat keterlambatan pengiriman dari pihak grosir. 70 berarti
Ya, alhamdulillah ada peningkatan, agak lumayan sih rame. Cuman ya barang yang telat-telat. Untuk atasan masih kurang ini, stoknya kurang. Yang banyak dicari tuh seragam apa, Bu? Ya semua banyak, SD, SMP, SMA banyak nyari. Ada kenaikan harga nggak sih? Kalau kenaikan harga nggak ada, masih biasa. Kalau Harga seragam sekolah bervariasi, tergantung ukuran dan kualitas bahan. Yang dijual di toko, seragam sekolah lengkap umumnya dijual kisaran Rp150.000 hingga Rp350.000. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.